Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang di Jagat Coding. Ini adalah seri baru di mana kita akan mencoba membuat suatu penerapan dari beberapa konsep pemrograman yang sudah kita pelajari. Di seri ini, kita akan mencoba membuat sebuah program yang disingkat dengan kata CRUD atau CRUD. CRUD ini adalah singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete. Dan platform yang akan kita gunakan untuk membuat CRUD ini adalah website. Sebelum kita masuk ke program CRUD-nya, alangkah lebih baiknya kita akan membahas terlebih dahulu tentang website. Jadi website ini adalah kumpulan dari beberapa halaman yang saling terhubung dan berisi beberapa fitur dan juga informasi. Website ini bisa kita gunakan untuk memproses berbagai data dengan berbagai fitur yang kita inginkan. Bukan rahasia umum lagi teman-teman. Seseorang web developer atau pengembang website ketika pertama kali belajar, pasti yang akan dilakukan adalah mempelajari konsep dasar dari CRUD atau proses create, read, update, dan delete. Ketika kita nanti akan mengembangkan program CRUD, kita memiliki 3 komponen dasar yang perlu kita pahami. Yang pertama nanti ada data. Data ini akan kita gunakan untuk berbagai macam proses. Yang selanjutnya ada interface atau tampilan ya teman-teman. Jadi tampilan yang bisa kita lihat dan bisa kita otak-atik nantinya untuk memproses suatu data. Dan yang terakhir pastinya ada proses atau pengolahan dari data yang kita miliki dengan menggunakan interface yang sudah disediakan. Masih bingung? Langsung aja kita ulas satu persatu. Untuk memahami data ini, coba kalian analogikan, kita sekarang sedang mengakses website Facebook. Pastinya kalau kalian ingin masuk ke akun kalian, kalian harus menginputkan username dan juga password. Setelah itu, kalian akan menekan tombol login sehingga sistem akan memproses apakah username dan password kalian sesuai dengan akun yang tersedia. Jika sudah tersedia, maka kalian bisa masuk ke akunnya kalian. Nah, untuk data ini di dalam sebuah program, fungsinya seperti itu nih. Jadi data itu nanti akan terkumpul di dalam sebuah penyimpanan dan bisa kita akses sesuai dengan yang kita butuhkan. Tempat penyimpanan data tersebut yang akan kita gunakan adalah database. Kalau kalian masih bingung tentang apa itu database, kalian bisa simak video yang sudah saya sertakan di deskripsi. Database itu banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk mengakses sebuah database atau sering disebut sebagai database management system. Untuk database management system atau aplikasi yang akan kita gunakan untuk mengoperasikan sebuah database adalah MySQL. Setelah kita punya data nih, apa yang akan kita lakukan? Di program CRUD ini, kita juga akan membuat sebuah interface. Interface ini adalah sebuah tampilan yang mendeskripsikan apapun yang kita perlukan dalam mengakses data. Di sini tanda kutipnya adalah tampilan. Tampilan yang hanya tampil, belum bisa memproses apapun. Untuk membuat tampilan atau interface itu, nanti kita akan menggunakan yang pertama adalah HTML. HTML ini adalah kerangka dasar dari pembuatan sebuah website. Setelah kita memiliki sebuah kerangka, kita nanti akan mempercantik kerangka itu menggunakan CSS. Kalau semisal nanti kita memerlukan proses-proses sederhana untuk memberikan beberapa fitur pada interface kita nanti akan mencoba menggunakan sedikit JavaScript. Dan untungnya, kali ini, dalam membuat sebuah interface, kita akan memanfaatkan sebuah framework yang dikhususkan untuk merancang sebuah tampilan website. Framework atau kerangka kerja yang akan kita gunakan adalah Bootstrap. Dan versinya kita akan menggunakan terbaru teman-teman. Versinya kita akan menggunakan versi 5. Jadi untuk tampilannya kita nanti akan menggunakan si Bootstrap ini. Setelah kita memiliki interface, sudah punya data nih. Datanya sudah ada, tampilannya juga sudah ada. Tapi nggak bisa kita apa-apakan teman-teman. Karena dia hanya tampilan dan data. Dan mereka belum saling berhubungan. Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah proses agar data yang ada di dalam database kita bisa diakses melalui interface yang kita miliki. Dan proses yang akan kita lakukan itu akan menggunakan sebuah pemrograman, yaitu pemrograman PHP. Pemrograman PHP ini sangat umum digunakan dalam pengembangan sebuah website. Dalam menerapkan 3 komponen itu, kita memerlukan berbagai macam kebutuhan. Kali ini saya akan menggunakan sistem operasi Windows karena PHP dan MySQL ini adalah aplikasi yang berjalan di server, maka saya akan memanfaatkan server lokal menggunakan aplikasi yang namanya SAM. Untuk kode editor atau text editor yang akan saya manfaatkan dalam mengetikkan kode program, saya akan memanfaatkan aplikasi Sublime Text. Kebutuhan yang terakhir, saya akan menggunakan browser Chrome untuk menguji apakah program CRUD yang sudah saya buat itu berjalan dengan baik. Jadi itu tadi untuk elemen-elemen yang akan kita gunakan dalam membuat sebuah program CRUD berbasis web. Dan untuk kebutuhan-kebutuhannya nanti akan saya cantumkan di deskripsi link downloadnya dan kalian silahkan persiapkan terlebih dahulu sebelum kita nanti mengeksekusi pembuatan program CRUD ini. Oke, apakah kalian siap? Kalau kalian sudah siap, silakan simak video selanjutnya, karena di video selanjutnya kita akan memulai tahap awal dalam pembuatan program CRUD.
Oke, mungkin itu teman-teman pembahasan kita di video kali ini. Semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semuanya. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.